Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina lamus riwayataken ing kita ing ingsun an Utsman bin Affan saking sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu radhiyallahu ridhoni sapa Allah anhu saking sahabat Utsman bin Affan qala mustawun sapa sahabat Utsman bin Affan qala ngendika sapa Rasulullah utusane Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa dawe khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu khairukum utawi sak bagus-baguse sira kabeh iku man wong khairukum utawi bagus-baguse sira kabeh iku man wong ta'allama kang belajar sapa wong belajar Al-Qur'ana ing Qur'an wa 'allamahu lan mulang ngajaraken sapa wong hu ing Qur'an rawahu riwayataken hu ing hadis apa al-imamu Imam Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail rupane Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim al-Bukhari fi sahihihi ing dalam kitab sahih Imam Bukhari alladzi huwa kang utawi sahih Bukhari iku as-sahul kutubi luwih sahih pira-pira kitab ba'dal Qur'an ing dalam sakwise Qur'an. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang fadilah keutamaan Al-Qur'an, keutamaan belajar Qur'an, keutamaan mengajarkan Al-Qur'an. Coba bayangkan Nabi yang bersabda dan mengatakan sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya kalian, paling baik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Iki sing ngendika iki makhluk sing paling mulia. Tidaklah apa yang disampaikan Nabi kecuali wahyu dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang diucapkan Nabi itu bukan sebuah keinginan Nabi, tetapi in huwa illa wahyu yuha, kecuali apa yang diucapkan Nabi itu sebuah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi. Nabi bersabda, sebaik-baik kalian adalah satu orang yang belajar Al-Qur'an, dua orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Walaupun ini riwayat banyak, ada yang belajar Qur'an atau mengajarkannya, ada yang belajar Qur'an dan mengajarkannya. Di sini bisa sendiri-sendiri, bisa dua-duanya. Jelas yang pertama belajar Qur'an. Kenapa kok dikatakan sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Qur'an? Mulai perkara yang terkecil saja sudah ada nilainya. Baru melangkahkan kaki tok itu kan banyak di dalam hadis-hadis yang lain, barang siapa pagi-pagi pergi menuju rumah Allah untuk mempelajari Al-Qur'an,
Tidaklah setiap langkahnya diangkat derajatnya, mendapatkan pahala, diampuni dosanya, kan itu. Sering kita mendengar majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, nanti ada wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarallahu fi man indah, rawahul Bukhari. Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di dalam suatu rumah, di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, yang mana mereka belajar membaca kitab Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, dan mereka di antara mereka saling diskusi, saling deres, saling mengkaji isi Al-Quran, isi kitab Allah tadi. Illa nazalat alaihimus sakinatu, kecuali turun kepada mereka ketenangan jiwa, nah, otomatis. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan mereka ini diliputi, dicucuri rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu, dan malaikat-malaikat ini membentangkan sayapnya karena senang, karena ridho, mengayomi, memberikan doa, mendoakan kepada mereka. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut nama orang tadi di majelisnya malaikatnya Allah Ta'ala. Allah menyiarkan, istilahnya orang itu disiar-siarkan oleh Allah, disampaikan, dibangga-banggakan oleh Allah di depan majelisnya malaikatnya Allah Ta'ala. Kita itu lagi disanjung orang saja, disanjung manusia di hadapan manusia, bewes kelambine sesek. Ngerti kelambine sesek? Megrok. Ngerti megrok? Tahu enggak maksudnya? Mumbul. Oh, kalau sok lagi di bangga-banggake nang ngarepe menungsa di jenengane kasinoman, beko wis klambine sesek kabeh. Wis sampai apalane jus papat bilang. Ya. Artinya apa? Kita lagi dibanggakan manusia, di depan manusia dibanggane pol. Ini Allah Ta'ala langsung yang membanggakan, yang membangga-banggakan kita, dan dibanggakan di depan majelisnya malaikatnya Allah Ta'ala. Apa enggak luar biasa? Doa semono gitu kan, belajar Quran belum tentu semua orang mau. Belum tentu semua orang mau belajar Quran. Gane mau ya semangatnya kadang-kadang ya beda dengan belajar yang lainnya. Nah, gitu. belajar apa enggak? Nak sore kok. Nang apa wis jenenge? Nah. Iya, belajar apa? Apa semua? IPA, IPS, matematika, ya? Nah, bahasa Indonesia, terus apa lagi? Bahasa Inggris, apa lagi? Nah, semangat mana kalau belajar Quran? Alah ya Pak, ya belas blok ketis aku ngandel. Belajar semangat mana? Setoran kalau mangkat nang les. Semangat mana? Nah ya, semangat mana? Semangat les. Mau jadi semangat belajar Quran, jadi semangat les.
Lanang dibayare malang les, ya kan? Wis larang les bayare, semangat les, hasilnya, piye jajal? Harusnya kamu balik, kamu semangat belajar Quran, maka yang tadi itu bisa ketarik ini loh. Oh bayar les sih, bayar sebulan berapa satu semester? 2 juta. Wah nanti berarti kamu bayar 2,5 juta ke Ustaz Mahbub 1 semester. Harus tahu, masuk gratis. Orang bayar belas bukan? Nah, orang bayar belas. Maka kita itu belum ada pengorbanan untuk Quran, itu belum ada. Bagaimana kita mau mencintai Al-Quran? Masa cinta tanpa pengorbanan, modal dengkul, apa ada? Tidak ada. Karena memang cinta butuh pengorbanan. Ketika kita itu mau memasukkan kecintaan terhadap Al-Quran dalam hati kita, ya paling tidak kan kita nambah pengorbanan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, potensi yang kita miliki, kan itu. Semua mana sing les? Mana sing les? Bisa tahu sing les? Tidak ada. Saya SMA, bisa les murah. Harus kalau mulai besok semangat. Lesnya berapa jam? 90 menit berarti 1,5 jam. Terus kamu mulai besok kamu pagi harus 1,5 jam, malam 1,5 jam. Harus. Itu caranya. Nah ini anak laporan ya. Kata saya jam ini nganu lah. Bono tuh mulai kendu niki malah berikutnya biasa saja. Semangat tuh. Nah harus. Nah, di calannya udah kehilangan teman Anda. Nah itu. Kembali masalah itu hadis. Jadi fadilah keutamaan Al-Quran belajar saja ini Nabi sendiri mengatakan sebaik-baik kita semua itu dikatakan sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia yang belajar Quran. Karena fadilah keutamaannya itu mulai yang terkecil sampai yang terbesar itu Quran. Andaikan kelihatan pahalanya, andaikan dinampakkan fadilah keutamaannya, mungkin orang sekampung ini udah keroyokan semua belajar Quran, nggak muat ini pondok, karena memang nggak nampak, nggak nampak mata kepala loh maksudnya. Makanya jarang orang untuk punya sautan belajar Quran. Wong yang sudah dipaksa-paksa di tempat Quran saja pengen merosot, pengen brojol, pengen muncul. Ya kan? Ya kan banyak yang muncul. Padahal orang kerasan lah, alasannya inilah, itulah macam-macam. Nanti saya orang masuk akal meneh alasannya orang kuat lah jadi. Nyangkat sekintal orang kintal. Asli ini orang kuat. Belajar Quran setiap huruf diberi pahala, dilipat gandakan. Belum lagi didoakan malaikat ampunan dan setiap huruf ini mengandung rahasia-rahasia. Wa'allamahu dan mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Quran ini satu huruf nyangkal berapa?
Ketika yang diajarkan itu nanti punya murid lagi, muridnya punya murid lagi, muridnya punya murid, punya murid, punya murid sampai hari kiamat, maka dapat terus itu aliran itu. Setiap hurufnya. Maka itulah cara Nabi untuk memberikan semangat, motivasi terus. Sama kan orang-orang ahli dunia kan juga memotivasi terus, memberikan semangat terus, pokoknya diiming-imingi lah. Sebenarnya Nabi juga sama, namanya targhib, memberikan semangat, memberikan kabar gembira, itu targhib. Kalau targhib pakai H, targhib itu medeni, memberikan peringatan, ancaman. Tapi kalau targhib pakai ring, GH, itu memberikan semangat, nyenengi, kabar gembira, targhib. Maka ada targhib wa targhib, ada targhib wa targhib. Kitab targhib wa targhib kan ada. Kalau di madrasah dunia itu hadis-hadis kecil itu. Dulu zaman SD saya itu kan. Hatam itu targhib wa targhib. Maka hadis ini memberikan motivasi kepada kita semua sebenarnya. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Pertama ya kita belajar dulu, lama-kelamaan nanti waktunya mengajar yang ngajar, kan itu. Ini sudah dikatakan sebaik-baik manusia loh. Kok gak seneng, kok kepengin nyepot, kok kepengin pensiun, kan lucu. Gak kuat, alasannya ini gak kuat ngapal keangel. Umat ini apa bebas nih. Apa bebas wiridan handphone gitu, ya, mengkarek ngaji, wae ngaji, sekolah, wae sekolah, deres, wae deres, terus enak. Kok cek orang-orang kerasa biungkan di Nabi sendiri kok sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian. Yang mengatakan manusia yang paling mulia, bumi langit tuh. Ya, ini saya pengen orang mondok. Mana tak saya pengen orang mondok? Kalau saya pengen pensiun, ngacung saya ini tak dengar nongkrong. Ada lagi, sehingga pengen pensiun. Ada enggak? Pengen pensiun sampai belajar Quran? Ada enggak? Enggak ada. Mau pensiun? Murah. Kapan pensiun? Tak duga saya kira pensiun. Ya namanya ujian, semua punya ujian. Ya kadang naik, kadang turun, kadang semangat, kadang melorot. Ya itu manusiawi. Tapi kita ini kan sudah diberi akal, sudah diberi ilmu, sudah diberi cara, sudah diberi semuanya. Tinggal kita itu mengelola diri kita. Maka sudah dikatakan sebaik-baiknya kalian, kata Nabi, belajar Quran dan mengajarkan. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Abdullah, julukannya kunyahnya. Artinya bapaknya Abdullah, namanya Muhammad. Imam Bukhari itu nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ada lagi sebenarnya, kalau Ismail kan bapaknya, Ibrahim itu kan mbahnya. Buyutnya itu namanya Mughirah, buyutnya. Canggahnya namanya Bardisbah, Basdirbah. Itu orang Majusi. Itulah Imam Bukhari. Kalau sekarang ya, negara Uzbekistan, negara Bukhara. Beliau ini termasuk Imam Bukhari yang muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari itu kan beliau lahir tahun 194 Hijriah, wafat tahun 256 Hijriah. Imam Bukhari. Termasuk Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis 600.000 hadis, 600.000 hadis.
Lewat hadis arba'in ini orang kelar-kelar loh. Nih, jam, ngantuk, ngantuk kok saya ngantuk kayak sampai mau pikir ngantuk kalau turu kalau ngantuk. Imam Bukhari mengumpulkan hadis film ya. Nah, itu kan di Semarang 600.000. Maka dari 600.000 hadis itu diseleksi menjadi 7.000-an hadis. Itu Imam Bukhari. Jadi dari 600.000 hadis. Makanya di situ kitab Bukhari itu dikatakan as-sahhul kutub ba'dal Qur'an, paling sahih-sahihnya kitab setelah Quran. Kitab yang paling tinggi derajatnya setelah Quran itu ya kitab Sahih Bukhari itu. Padahal Imam Bukhari itu mulai dari kecil gak punya bapak, 2 tahun itu sudah yatim, 2 tahun, dan pernah buta. Imam Bukhari itu pernah buta, terus kemudian diajak ibunya ke Mekah. Maka ketika di depan Ka'bah itu ibunya doa minta sama Allah Ta'ala supaya untuk matanya itu dikembalikan bisa melihat itu. Maka kemudian mimpi ketemu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim. Maka di dalam mimpinya itu, kamu tidak usah sedih, tidak usah menangis, anak kamu bisa melihat lagi. Maka setelah itu ketika bangun dari tidur, dari mimpi, sembuh. Itu doanya ibu. Doanya ibu itu tenanan yo mandi mas. Makanya doa ibu itu lebih mustajab. Kalau dari ibu karena mustajab orang tuh. Imam Bukhari 2 tahun tidak punya bapak. Pengembaraan dari kecil. Bahkan termasuk Imam Syafi'i juga, Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i kan mbah gurunya Imam Bukhari kan. Wong Imam Bukhari itu mengguru nyantri kepada Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal nyantri kepada Imam Syafi'i. Kan itu. Imam Syafi'i nyantri kepada Imam Malik, Imam Malik nyantri kepada Imam Muhammad Asy-Syaibani, Imam Muhammad Asy-Syaibani nyantri kepada Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah kepada sahabat kepada Nabi. Kan abad ke-4 Hijriah Imam Bukhari. Jadi zaman setelah tabi'in. Sudah nggak masuk tabi'in sudah. Karena salafus sholih itu terakhirnya ya zaman Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun dari segi kelahirannya tahun berapa? 194, wafatnya kan 256 Hijriah. Siapa tadi? Siapa? Imam siapa? Imam siapa? Oh ini dasar pun ini pikiran nang di. Mau tak mau ngaget ini. 256 Hijriah. 600.000 hadis diringkas menjadi sekitar 7.000 hadis, 7.275 hadis. Imam Bukhari punya murid namanya Imam Muslim, Abdul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Naisabur itu ya sekarang negara Irak. Itu terkenal, makanya Bukhari Muslim itu 2 orang yang berbeda. Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari nama aslinya Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Kalau Imam Muslim namanya Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi. Kalau Imam Muslim lahir tahun berapa? Imam Muslim 206 Hijriah,
wafat tahun 261, sekitar umur 55. Imam Muslim. Jadi dua kitab ini, dua rawi ini yang banyak menjadi rujukan kitab-kitab hadisnya itu karena dianggap kitab yang paling sahih derajatnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, lan saking ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ngendika sapa ibunda Aisyah qalat dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararati walladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa yata'aqqa'u bihi wa huwa 'ali syaqqun lahu ajrani, rawahul Bukhari wa Abu Husain. Di sini ada Muslim ibn Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima. Ini redaksinya banyak riwayat, maksudnya tekstual, teks hadisnya itu banyak riwayatnya. Kalau yang di sini Imam Nawawi meriwayatkan dengan redaksi ini, alladzi yaqra'ul Qur'an. Dalam riwayat yang lain kan al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararati walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'aqqa'u fihi wa huwa 'ali syaqqun lahu ajrani. Agak simpel. Kalau ini alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahiru bihi ma'as safaratil kiramil bararati walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'aqqa'u fihi wa huwa 'ali syaqqun lahu ajrani. Intinya sama. Alladzi utawi wong ya krau kang maca utawa belajar maca sapa wong Al-Qur'ana ing Qur'an, wa huwa hale utawi wong iku mahirun pinter, maksudnya ahli, apal, ahli. Bihi kelawan Qur'an iku ma'as safarati sertane malaikat pencatat amal al-kirami kang mulya al-bararati tur kang bagus, pencatat amal lagi baik. Walladzi lan wong yaqra'u kang maca sapa al-Qur'ana ing Qur'an wa hale utawi wong mau iku ya tak ta'u kepondal-pondal, tahu kepondal-pondal iki apa? Terbata-bata. Apa terbata-bata iki? Hah? Basa Jawane. Hah? Gredeg-gredeg. Nah, itu tulis gredeg-gredeg. Apa iki gredeg-gredeg? Yes, pokoknya gredeg-gredeg. Fihi ing dalam mulai maca Quran wa walan tawi wong mawali ngatasi maca Quran iku syakun rekoso lau kedue wong lau moko iku kedue wong ajrone utawi ganjaran loro. Orang yang membaca Quran sedangkan dia hafal, mahir, pinter, cerdas, ahli, maka dia akan bersama malaikat pencatat amal lagi baik. Artinya derajatnya ini pakai Quran kuwi ngemben derajate kuwi selalu bersama dengan para malaikat pencatat amal lagi baik. Ngono ya akeh sing moho wis genah-genah ngapale Quran iku kudu brosot ae. Sing ora iso ngapale Quran, pengen ngapalke Quran, atau dia sebenarnya juga mampu menghafal tapi belum punya kesempatan, barang sing wis dikai kesempatan malah kepingin pensiun, kepingin brosot, kepingin macem-macem. Itulah manusia kadang. Wis genah-genah ingkang istiqomah, sitiqomah wis pokoke lho. Ngapale Quran wis betunu, wis awan, esuk, sore, bengi ya. Karo hafalan Quran terus
rahmatnya banyak. Maka kadang-kadang ujiannya di situ. Ketika kita ini sudah diberi kesempatan, gitu, kadang-kadang di situ ujiannya itu ya dari pikiran sendiri, dari hati sendiri. Banyak kan orang itu kepengen sekali tapi belum ada kesempatan, belum dipilih. Baru sih dipilih malah mau. Memang harus kuat-kuatan. Karena hafal Quran, ahli Quran akan bersama malaikat pencatat amal lagi baik. Bayangin, ketika kita dikumpulkan dengan para malaikat pencatat amal yang baik, kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Ini kan jengabi sing dawuh hadis Bukhari Muslim. Orang percaya, yo kafir loh. Orang percaya hadis Kanjeng Nabi. Kufur. Ini untuk penyemangat kita. Maju tak gentar terus ya. Nah, semangat sampai rampung. Walaupun sekolahnya rampung, Quran itu rampung, Quran duluan. Tunda kuliahnya, nanti siapa tahu nunda asbab dengan mendahulukan Quran. Walah, malah nanti malah rampungi kuliah cuma 2 tahun rampung. Ayo. Ini. Tapi banyak. Cerita ini sebenarnya banyak tentang Quran. Jadi mengalahkan yang lain, mendahulukan Quran. Sehingga Allah itu memberikan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Banyak kan para masyayikh, para kiai, para guru-guru itu mendahulukan Quran. Sehingga di situ kadang-kala tidak masuk akal yang Allah berikan, yang Allah ganti. Karena memang tidak ada kemuliaan lebih daripada Quran, kan tidak ada apa ya, tidak ada. Yang paling mulia adalah Quran, kitabnya Allah Ta'ala. Nah kemudian yang kedua kelompok waladhi yaqra'ul Quran wa huwa yata'ta'u fihi wa huwa alisyakun lahu ajroni. Sedangkan orang yang belajar membaca Quran, dia terbata-bata di dalam membacanya, rekoso, tetapi dia ini berusaha terus menerus, masih mau belajar, masih mau ngaji, maka baginya 2 pahala. Artinya setiap 1 huruf itu double ganjarannya, double. Makanya dulu itu santri kadang-kadang diuji pakai hanafiyat itu sampai 40 hari minimal, karena pakai hakok. Dulu zaman saya itu namanya Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau tak diketok pisang, tok ini orang ngalah alhamdulillah. Walaupun apa kadang-kadang sampai sore ini cek Bismillah sampai 20 tinggal ngitung aja udah berapa pahala juga. Modalnya cuma suara apa? Tapi bagi saya kemasukan setan males. Bismillah bolak-balik menganggap ketika mengucapkan Bismillah itu tidak ada nilainya. Tapi bagi orang yang paham, bagi orang yang tahu nilainya Quran, justru semakin tambah dia ulang-ulang malah tambah semangat. Karena tambah ringan, karena yang diucapkan sama, tapi pahalanya double. Tapi anehnya ketika deres baca Quran itu muales, tapi nak ngobrol 2 jam gak terasa, sama-sama modal geda bus. Tahu kita bus? Jagungan ngalor itu netan mulok bodoh-bodoh modal bicara, ya kan modalnya bicara, suara, hawa,
huruf yang keluar dari lesan itu loh. Oh gitu. Rasa jam jagongan. Jebule jam 12. Loh, apa meneh malam Minggu sesuk prei. Tekan siji. Ora lah jadi. Malam Minggu khusus kita malah ada program kebiuran khusus malam Minggu. Mau tak terapkan mulai malam Minggu besok, khusus malam Minggu subuh angel bukane program kebiuran seminggu sekali. Saya langsung yang kebiur, baik putra maupun putri. Ya. Ini terus waktunya. Saya 10. Waktu itu cepat. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayataken hadis sapa Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, orang Iran, namanya Abu Husain Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, di dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Imam Muslim lahir tahun berapa tadi? 206 Hijriah. Sedo wafat tahun 261. Mengumpulkan hadis berapa Imam Muslim? Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari 600.000 hadis, Imam Muslim 300.000 hadis. Kemudian beliau seleksi menjadi 3.000 sampai 12.000 hadis. Imam Muslim. Nah, ngaji hadis ngaji hadis sidik-sidik lumayan. Dah itu aja. Semoga ada manfaatnya. Penting semangat terus Quran terus. Target nanti besok orang harus lancar. Yang nambah ziyadah harus lancar. Yang nambah yang ziyadah double harus double. Besok seorang double ngadeg. Yang perawatan ya harus lancar. Ya. Perawatan. Sepenting lancar. Sing urung kuat seprapat. Khusus sopong sama. Dua muka, tidak apa-apa, ya pelan-pelan, sepenting itu telaten, harus telaten. Disimakkan, tapi yang nyimakkan yang sudah menghafal, jangan yang nyimakkan itu yang binador belum selesai malah. Nah itu sama-sama itu. Kalau santri dulu itu nyimakkan itu semangat, disimak juga semangat, menyimak juga semangat. Karena pahalanya besar semua dan manfaat. Nah, kita aja doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq lana wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.